Shalom saudara, bagaimana kabar saudara hari ini? Kita sudah tanpa sadar cepat sekali memasuki bulan Natal, bulan Desember. Perayaan Natal di mana-mana. Dan saya rindu kita datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Seperti orang Majus dari jauh datang dan menyembah Yesus. Saudara juga sama, datang menyembah Yesus bersama-sama. Ya, mari kita datang hampiri Tuhan. Datang menyembah, masuk hadirat-Mu. Ku datang tersungkur di bawah kaki-Mu, sebab ku tahu hadirat-Mu yang menyempurnakanku, dan ku berserah kepadamu. Ku datang menyembah, datang menyembah, masuk hadirat-Mu, hadirat-Mu. Datang tersungkur di bawah kaki-Mu, sebab ku tahu hadirat-Mu yang menyempurnakanku, dan ku berserah kepadamu. Mari angkat tanganmu. Ku angkat tanganku, ku bawa hidupku, sebab ku percaya rancangan-Mu, Tuhan, yang terbaik bagiku. Sekarang ku menaikkan syukur ini hanya bagi Yesusku. Kau yang layak Tuhan, terima segala pujian. Ku angkat tanganku, ku angkat tanganku, ku bawa hidupku, bawa hidupku, sebab ku percaya rancangan-Mu, Tuhan, yang terbaik bagiku. Sekarang ku menaikkan syukur ini hanya bagi Yesusku. Kau yang layak Tuhan, terima segala pujian. Ku angkat tanganku, ku angkat tanganku, kami bawa hidup kami Tuhan, ku bawa hidup, sebab kami percaya rancangan-Mu, Tuhan, itu yang selalu terbaik dalam hidup kami.
Kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Kau yang layak, Tuhan, terima segala pujian. Kau yang layak, Kau yang layak, Tuhan, terima segala pujian. Kau yang layak, Tuhan, terima segala pujian. Shanarabo Rikarana Lamase, haleluya. Shidanaramo, haleluya. Kau yang layak, Kau yang layak, Yesus, kami percaya. Kami percaya Tuhan, ketika kami datang menyembah, hadirat-Mu turun menaungi kami, memberikan kekuatan kepada kami. Dan dalam segala keadaan Kau turut bekerja. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kau tidak pernah meninggalkan umat-Mu yang Kau sayang dan Kau kasihi. Oleh karena itu Tuhan, dalam segala keadaan, ajari kami bersyukur kepadamu. Dalam segala keadaan, ajari kami percaya bahwa Tuhan selalu merancangkan yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, selalu setia dengan janji-Mu. Kau pegang tanganku, beri kemenangan, penyertaan-Mu dan mujizat-Mu selalu tersedia bagiku. Katakan, dalam segala hal. Dalam segala hal. Benar Tuhan, Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan. Benar Tuhan, di dalam hidupku. Kami tak mau khawatir, tak perlu ku khawatir. Yesus jaminanku, di dalam kesesakan perlindunganku. Kau Bapa-Ku yang baik, selalu setia dengan janji-Mu. Kau pegang tanganku, beri kemenangan,
Penyertaan-Mu dan mujizat-Mu selalu tersedia bagiku. Kau Bapa-Ku yang baik, selalu setia dengan janji-Mu. Kau pegang tanganku, beri kemenangan. Penyertaan-Mu dan mujizat-Mu selalu tersedia bagiku. Katakan kau Bapa, angkat tanganmu. Katakan kau Bapa-Ku yang baik, sangat selalu baik, setia dengan janji-Mu. Ya Tuhan, Kau pegang, ajari kami percaya, beri kemenangan. Penyertaan-Mu dan mujizat-Mu selalu tersedia bagiku. Penyertaan-Mu, penyertaan-Mu dan mujizat-Mu selalu tersedia bagiku. Penyertaan-Mu, penyertaan-Mu dan mujizat-Mu selalu tersedia bagiku. Shikarararalamu, shidiararanalayase. Haleluya, Yesus kami percaya. Shikarararalayaso. Haleluya, Yesus. Shiarararabaranalamaralamaralamaralamaralamaramayasana. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Kami boleh memasuki di bulan Natal, bulan Desember tahun 2025. Bahkan kami sebentar lagi akan mengakhirinya. Berikan kami Tuhan reminder bahwa kami akan melewati tahun 2025. Kami punya Tuhan yang Alfa dan Omega, Tuhan yang awal dan yang akhir. Bahkan sebelum kami memasuki tahun 2026, Tuhan sudah ada di sana. Dan Tuhan sudah menjaga kami di sana. Dan Tuhan sudah siap menuntun kami ketika ada di sana. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Oralama takaralama. Oralama takorono moshedikanarala. Rekanaralama ya santa karara moshedikanana koralama. Rekarala koreana korana la moshedikanarala. Siapkan hati kami Tuhan untuk memasuki bulan Natal ini. Mempersiapkan hati kami supaya kami mempersiapkan minyak yang terbaik ketika Engkau datang untuk kali kedua. Ajari kami berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sampaikanlah isi hatimu. Kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Gimana kabar saudara? Luar biasa. Saya berdoa supaya keadaan saudara baik dan luar biasa. Kita kembali dalam mesbah doa kita dan saya rindu supaya kita belajar. Kita sudah tidak sadar bahwa kita sudah memasuki bulan Desember. Cepat sekali ya saudara ya. Cepat sekali. Dan Natal kali ini kita mengambil tema King of King atau Raja di atas segala raja. Nah, banyak orang
berpikir kalau Natal itu akan melihat Yesus ada di palungan, ya, ada dibungkus dengan kain lampin, dan kemudian dibaringkan di kanan kirinya dengan sangat sederhana karena Yesus lahir di kandang domba. Dan banyak orang yang mengira Yesus itu masih bisa dikelabui, ya, masih bisa, karena bayi kan bisa dikelabui, bisa diremehkan, ya. Tetapi ketika nanti Yesus datang, makanya kita mengambil tema kali ini, tahun ini adalah King of Kings, Raja di atas segala raja. Artinya dia akan datang dalam kemuliaan. Nah, sekarang kita mau belajar pada malam ini. Saudara, ada satu peristiwa ketika Tuhan Yesus nanti datang, banyak orang nggak siap. Nah, saya mau saudara yang jemaat yang ada, yang mendengarkan mesbah doa, saudara mempersiapkan diri dengan baik, ya. Mari saya ajak saudara membaca bersama di dalam Matius pasal yang ke-25, kembali kita baca ayat yang pertama, pelan-pelan ya. Bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan, ya, gimana supaya waktu Yesus datang sebagai raja dalam kemuliaan. Tadi kita beberapa waktu lalu kita bahas Matius pasal 25 ayat 31, Yesus akan datang dalam kemuliaannya dan diiringi dengan malaikat-malaikatnya. Dan waktu itu saudara gimana? Gitu ya. Nah, Alkitab tulis lagi ayat yang pertama. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Perhatikan ya ayat ini dulu supaya saudara ngerti. Gadis-gadis yang bodoh, dia membawa pelita. Bukan nggak bawa pelita loh. Banyak orang berpikir bahwa orang gadis yang bodoh ini tidak bawa pelita. Enggak, dibawa pelita, ya. Artinya dia juga ikut menyongsong. Ini lukisan bukan orang di luar Kristen. Ini lukisan pasti orang yang mengenal Tuhan. Kenapa? Karena gadis-gadis yang bodoh juga menyongsong mempelai datang. Jadi dia juga mempersiapkan kedatangan Tuhan. Berarti ini lukisan sama seperti orang yang ada sekarang di gereja, ya. Kenapa saya sebut orang ini ada di gereja? Karena dia juga menyongsong bersama-sama dengan gadis-gadis yang bijaksana. Jadi jangan berpikir, ini kan orang-orang yang gadis bodoh, mah bukan saya, Pak. Ini orang-orang gadis ini pergi ke gereja, lukisan yang sama. Pergi ke gereja, ya, dia kalau membawa pelita dan menyongsong kedatangan Tuhan, itu berarti bukan sekedar orang Kristen-Kristenan, bukan. Ini Kristen yang mempersiapkan diri, saudara. Bukan orang yang tidak mempersiapkan diri. Ya, dia bedanya apa, Pak, dengan gadis yang bijaksana? Gadis yang bodoh ini pelitanya menyala tapi dia tidak membawa minyak. Itu aja bedanya. Nah, kita mesti tahu ya perikop. Kalau baca perikop, artinya ada sesuatu yang pengen Matius tonjolkan di dalam perikop itu yang menjadi pesan Tuhan. Next, Anas baca lanjutnya. Sedang gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Nah, ini yang membedakan, mereka membawa pelita, cuman dia bawa minyak. Jadi sama-sama pergi ke gereja, sama-sama juga menantikan Tuhan. Ini dua-duanya loh saudara, 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Ini sama-sama memperhatikan kedatangan raja. Sama-sama memperhatikannya, sama-sama menyongsong, sama-sama mempersiapkan diri. Jangan bilang tidak mempersiapkan diri.
Jangan bilang ini orang nggak pernah pergi ke gereja. Bukan, ini orang yang pergi ke gereja. Orang yang mempersiapkan diri. Tapi Yesus bilang, ini yang harus menjadi perhatian. Ya, perhatian kita, ayat berikutnya. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tidur. Ya. Nah, yang jadi masalah, kalau seandainya Yesus datang pada saat mereka menanti-nantikan itu, Yesus datang, maka semua gadis yang bodoh tadi tidak disebut bodoh. Kenapa? Disebut bodoh karena apa? Karena mempelai tidak datang. Nah, this is the problem. Ini masalah yang diangkat oleh Matius. Jadi gadis yang bodoh tadi tidak akan kelihatan bodoh kalau Yesus datang cepat pada waktu yang disangka mereka. Masalahnya tidak ada seorang pun yang tahu kapan Yesus datang. This is the problem. Ini yang problem utamanya, Pak. Yesus tidak datang. Mempelai itu lama datang. Ada yang tanya sama saya, Pak, Yesus itu katanya janji aku akan segera datang. Aku akan segera datang. Tapi kok lama sekali ya, Pak? Nah, waktu dan waktunya tidak ada yang tahu. Waktu dan saat tidak ada yang tahu. Ini problem utama, makanya kenapa orang yang datang di gereja itu ada split, ada perbedaan, ada pemisahan. Karena masalah waktu Yesus yang tidak datang. Kalau Yesus datang waktu mereka mempersiapkan diri yang bodoh, ya pasti yang bodoh tidak akan disebut gadis yang bodoh. Jadi kalau gitu kenapa ini masalahnya? Mempelai tidak datang. Saudara, zaman Petrus sudah diberitahu, bahkan banyak orang yang mengira bahwa Tuhan itu lalai. Enggak, saudara. Tuhan tidak lalai. Tuhan tidak pernah terlambat dan Tuhan tidak pernah terlalu cepat. Dia menunggu. Kalau orang bilang Yesus tidak datang-datang, dia pikir Yesus lalai. No, dia menunggu supaya jumlah makin banyak orang yang diselamatkan. Jadi dia tidak mau terburu-buru mengambil decision untuk segera datang supaya makin banyak orang yang diselamatkan. Oke, next ayat berikutnya. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Nah, inilah problemnya. Saya lanjutkan, Matius menulis, pada waktu mereka tidur, karena nggak lama Yesus nggak datang, maka mereka tidur. Tidur sih nggak masalah, tidak ada problem. Tapi di tengah-tengah tidur, disinilah yang problem mulai muncul. Ada tengah-tengah malam ketika mereka tidur, terdengarlah suara yang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Nah, dari ayat ini muncullah satu masalah yang super besar. Tadinya tidak ada. Jadi mereka 10 gadis ini lukisan semua jemaat yang dalam keadaan baik. Dan tidak ada yang buruk. Kapan mulai nampak masalah itu datang? Ingat ya, tema Natal tahun ini kita Kings of Kings. Jadi saya mau mempersiapkan saudara untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus Natal ini sebagai raja. Bukan Yesus datang sebagai anak bayi lagi, anak-anak yang kecil atau bayi dalam palungan. Dan saudara mempersiapkan, dan ternyata di perikop itu ada masalah, is a big problem. Ada masalah yang sangat besar. Apa itu? Waktu yang tidak disangka-sangka. Waktu yang tidak disangka-sangka. Ada pemberitahuan sangkakala dibunyikan dan ada suara terdengar, mempelai datang, songsonglah dia. Coba kalau seandainya Yesus datang seperti yang diatur oleh gadis-gadis yang bodoh, tentunya dia tidak jadi bodoh. Nah, sekarang saya mau masuk pada poinnya. Lanjut. Ayat yang ke-7.
Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Pelita kami hampir padam. Lanjut ayat 27, 9. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Ini problem mulai kelihatan ya. Ketika lama tidak datang, nah orang Kristen tidak mengetahui ini. Dan tiba-tiba dia berpikir begitu lihat pelitanya tidak ada minyaknya lagi. Dia bilang, wah gua bakal padam nih. Maka dia minta. Di dalam perikop ini jelas dia minta kepada gadis bijaksana. Tetapi gadis bijaksana berkata tidak. Wih. Mungkin ada anggota Kersel yang minta kepada ketua Kerselnya. Tolong dong Ci, aku kan dulu ikut Kersel. Tapi ketua Kersel kalau sekarang dikasih. Tapi pada waktu itu masa krusial. Dia tidak lagi melihat mana suami, mana istri, mana ketua Kersel, mana anggota Kersel, mana ZL. Karena ini masalah krusial. Dan kenapa sih Matius berkata, ya sedikit dibagi. Kenapa kok nggak ditulis begitu? Ditulisnya tidak, nanti tidak cukup untuk kamu dan tidak cukup untuk kami. Artinya di masa krusial itu kita tidak bisa pinjem lewat orang. Kita tidak bisa waktu menyongsong ini, waktu krusial ini, tidak bisa nitip doa. Seperti yang saudara lakukan banyak orang. Nitip doa bisa sekarang. Saudara mau mempersiapkan diri kalau pada waktu di masa krusial saudara minta pertolongan bisa. Tetapi di waktu krusial tidak bisa lagi. Kalau waktunya tidak krusial bisa minta tolong kepada ketua Kersel. Tapi ini even pendeta tidak bisa. Minta tolong pendeta pun tidak bisa. Karena ayat ini berkata tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan tidak cukup untuk kamu. Jadi ini krusial kayak orang ujian. Makanya setiap hari saudara mesti nyanyi lagu ini. Ini kenapa kok tidak boleh nyontek? Iya waktu ujian, waktu belajar boleh, tanya boleh. Makanya saudara minta sama Tuhan tiap hari nyanyi ini. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku. Iya Tuhan. Mataku tertuju padamu. Aku cinta Padamu benar Tuhan. Aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin Selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi hosana, nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Lagu ini harus dinyanyikan saudara setiap hari, sebab kita tidak tahu kapan Yesus datang. Kita nggak ngerti kapan Yesus datang. Nah, sekarang kita sampai kepada masalah utamanya. Ayat yang tadi. Di Matius pasal yang ke-25, ayat lanjutkan. Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya,
Datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Ya, Lalu pintu ditutup. wah. Ini masalah yang very crucial. Kenapa Pak? Karena pada waktu mereka pergi, nah ini yang nobody knows, nggak ada orang yang tahu. Waktu mereka pergi, datang mempelai itu. Kalau seandainya datangnya awal, tidak pernah ada namanya gadis bodoh. Nggak ada. Jadi kalau begitu Pak, minyak ini very crucial. Ya, oleh karena ini yang menentukan, membedakan Kristen bodoh dan Kristen bijaksana. Kalau saya bilang gadis, nanti itu orang lain. Kristen bodoh, Kristen bijaksana. Nah, sekarang saya mau membahas bagian ini. Kalau begitu Pak, apa Pak? Yang kalau gitu, apa? Siapa itu Kristen bodoh? Siapa Kristen bijaksana? Karena Kristen bodoh dan Kristen bijaksana hanya ditentukan oleh apa saudara? Cadangan minyak. Wah, saudara ada yang berkata kepada saya cadangan minyak. Minyak itu bicara tentang Roh Kudus. Sekarang, kalau Roh Kudus, maka tidak mungkin dijual belikan. Karena ayat itu bisa beli tuh minyak itu. Berarti ini bukan bicara kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita. Enggak, ingat ya, gadis yang bodoh tadi pergi ke gereja. Orang yang sudah menerima, orang yang sudah lahir baru loh. Orang yang sudah menerima Yesus. Buktinya apa Pak? Yaitu gadisnya menjemput, menantikan Tuhan. Jadi ini pasti bukan orang yang sembarangan orang. Nah sekarang, Pak, kalau begitu berbicara tentang apa tuh minyak? Saya ingin menyampaikan dengan cepat, saya harap selesai ya. Yang pertama, minyak itu berbicara tentang ketahanan dan ketekunan kita untuk tetap bisa menjadi terang. Karena yang bisa buat dia terang tadi minyaknya. Oke? Bukan Roh Kudus. Banyak orang mengira ini Roh Kudus. Kalau Roh Kudus tidak bisa dijual belikan. Ini pasti sesuatu yang bisa, ingat ya, yang bisa dijual, bisa dibeli. Artinya ini pasti bukan Roh Kudus, ini pasti berbicara tentang sesuatu yang lain. Nomor satu, berbicara apa Pak? Orang yang sama-sama menantikan Tuhan. Kenapa dia habis dan tidak tahan? Dan yang satu tetap ada, karena dia tidak punya ketahanan. Dan tidak punya ketekunan. Untuk tetap menjadi terang. Coba saudara baca, ya Matius pasal 5 ayat 14. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri. Bukan, Matius 5 ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Nah, saudara, kalau Tuhan itu berkata kamu terang dunia, itu artinya kamu harus terus menyala. Kamu harus terus jadi saksinya Tuhan. Kamu harus tetap menerangi kegelapan. Namanya esensinya kamu itu terang. Jadi kalau Tuhan sampai bilang kamu gadis bodoh, karena ternyata pada waktu Yesus datang, dulu pernah menjadi terang dunia. Tapi sekarang enggak lagi. Jadi peristiwa-peristiwa seperti ini dulu saya melayani, sekarang enggak lagi. Dulu saya pernah ngalami mujizat, sekarang enggak lagi. Dulu saya pernah jadi pemain musik, tapi sekarang enggak lagi.
Jadi minyak itu berbicara bahwa dahulu kamu pernah jadi terang tapi kamu nggak tahan, kamu nggak tekun, kamu nggak terus menerus. Makanya nomor satu, ketahanan dan ketekunan saudara menjadi terang dunia menentukan apakah menjadi tetap minyak, tetap menyala pada waktu datang. Wow. Jadi orang Kristen itu berat ya saudara. Jadi terang untuk selama kamu hidup. Jadi nggak boleh terang, kadang gelap. Makanya ada lagu bagus. Selama ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, ya, ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Jadi kenapa kok tiba-tiba minyaknya habis? Karena dunia menarik orang ini. Dunia menarik, menjauhkan dia dari Tuhan. Jadi tarikan dunia ternyata menarik dari banyak orang Kristen. Nah saudara, saya menemukan banyak sekali orang Kristen yang dulunya setia. Dulunya singer. Dulu singer, sekarang sangar. Sangar. Hilang. Jadinya jadi terang sekarang. Malah menambahi kegelapan. Kenapa ada dulu orang yang tekun baca Alkitab, menjelang kedatangan Tuhan malah tidak pernah baca Alkitab. Bayangin, dulu pemain musik, sekarang nggak lagi. Nggak lagi. Dulu kenapa kok kamu dulu melayani, kok sekarang gone with the wind? Lagu tadi bilang gini, selama aku hidup, aku mau hidup bagi Tuhan. Selama aku hidup, aku mau jadi terang dunia. Aku nggak mau kehabisan minyak. Ketekunanmu, ketahananmu mengiring Tuhan. Tetap setia kepada Tuhan. Itu yang menentukan minyakmu bertahan sampai kedatangan Tuhan. Ngeri sekali ya. Saudara pernah nggak dengar kesaksian? Dulu saya pernah jadi pendoa dulu. Sekarang kalau kesaksian jangan dulu. Makanya saya suka senang dengar kesaksian yang now. Bukan yang dulu. Now. What happened with you now? Apa yang sedang terjadi kepadamu sekarang? Jadi Tuhan itu melihat masa lalu, melihat. Apa yang kamu lakukan, melihat. Tapi juga dia lihat bukan masa lalu kamu, tapi sekarang. Apakah kamu sekarang tetap menyala? Di mesbah yang lalu, mesbah beberapa waktu lalu, ya, minggu lalu ya, saya cerita kepada saudara bahwa gereja tuh waktu Tuhan haus, apakah ada yang memberi minum? Pertanyaannya, dulu pernah memberi minum, sekarang di mana? Dulu kita pernah membuat bakso, sekarang di mana? Dulu pernah bikin klinik, tapi sekarang di mana? Masih setia nggak? Nah ini saudara, ketahanan dan ketekunan kita menjadi parameter yang penting di dalam menantikan kedatangan Raja di atas segala raja. Coba supaya saudara ingat, nyanyikan lagu itu sekali lagi menjadi doamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap
bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Makanya saudara, tema ini agak berat memang. King of King di Natal ini. Karena waktu dia datang sebagai raja, dia akan tanya semua yang tadi saya cerita kepada saudara. Makanya saudara, yuk, kalau saudara ada yang undur dari Tuhan, ayo datang lagi. Yang sekarang jadi sangar, ayo jadi singer lagi. Yang dulu jadi pemusik di gereja, ya kembali lagi sekarang jadi pemusik dunia. Balik lagi kepada Tuhan. Jangan biarkan. Oke, yang kedua. Pak, minyak itu kalau tidak berbicara tentang Roh Kudus, minyak itu berbicara tentang apa? Oke. Yang kedua, minyak itu berbicara tentang iman yang teguh. Kenapa? Kenapa penting orang Kristen mempunyai iman yang teguh? Sebab iman yang teguh itu berasal dari iman yang sejati. Artinya dia tetap percaya kepada Tuhan dan tetap teguh berdiri sekalipun banyak badai datang. Banyak orang dulu itu saudara mengiring Tuhan. Tapi sekarang tidak lagi. Kenapa? Imannya tidak teguh. Nah, saudara dan saya mesti harus tetap tegak berdiri walaupun ada badai. Sekalipun ada badai, ada topan, saudara tetap tegak berdiri. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mungkin ada saudara bertanya, Pak, apakah ada orang Kristen yang imannya tidak teguh? Banyak sekali. Tapi bukan yang dengarkan khotbah mesbah doa. Saya kasih contoh ya. Ada nggak dulu orang yang setia kepada Tuhan? Lalu ketika ada pacar, ada kanan kiri, ya ada yang mendekati dia, yang percaya Tuhan, yang satu tidak. Saya tanya, ada nggak orang yang karena hanya pacar, karena pasangan hidup, dia rela tinggalkan imannya kepada Tuhan? Ada apa tidak? Coba chat. Ada apa tidak? Orang yang tadinya setia kepada Tuhan dari sejak kecil setia, lama pasangan hidup. Dia bilang lama nggak dapet nih. Tuhan nggak kasih. Ya udah ada di terminal, sikat aja. Sudah, saudara. Tadinya udah setia kepada Tuhan. Ternyata imannya runtuh di tengah jalan. Hanya gara-gara pasangan hidup. Kadang ada orang, saya lihat, ada kan? Betul kan? Loh, dari chatmu, ada. Sekarang saya tanya, ada nggak dulu waktu dia
ikut Tuhan, dia diberkati, dia setia kepada Tuhan. Ada badai datang. Tiba-tiba dalam kondisi kekurangan, dalam kondisi kesulitan, ada masalah. Terus kemudian dia bilang, nggak Yesus-Yesusan lagi, nggak pergi ke gereja lagi, nggak cari firman Tuhan lagi, nggak cari temennya lagi, nggak pergi ke gereja lagi. Pertanyaan saya, ada nggak karena penderitaan lalu kemudian mereka meninggalkan Tuhan? Ada nggak? Coba chat. Ada nggak orang yang karena susah lalu meninggalkan Tuhan? Saudara, saya lihat banyak sekali orang-orang di satu daerah ya, daerah Kristen, karena masa-masa sulit banyak gereja tidak ambil bagian untuk menyelesaikannya, sehingga ada orang lain yang masuk dan mengajak mereka meninggalkan Tuhan. Ada yang jadi mualaf. Ya toh, karena masa-masa. Sekarang, itu karena kesulitan Pak. Oke, itu Pak karena masa-masa sukar. Oke, sekarang saya tanya. Coba saudara jawab lewat chat. Ada nggak udah diberkati Tuhan untuk demi bisa naik pangkat lagi? Udah posisinya udah enak nih. Sudah tinggal mau jadi jenderal aja, udah kolonel. Tinggal mau jadi jenderal. Tapi ditawarin, kamu bisa jadi jenderal asal kamu meninggalkan Yesus. Pertanyaan saya, ada nggak yang karena jabatan dia harus tinggalkan Yesus? Chat, jawab. Tuh kan, coba ada banyak orang yang karena dia udah enak, tapi pengen lebih enak. Akhirnya meninggalkan Tuhan, ada nggak? Chat, ada. Jadi ada orang-orang tertentu, bukan karena susah saja, di tengah senang, dia tidak punya iman yang teguh. Iman yang teguh itu hanya terjadi ketika ada ujian, ada badai datang, ada kesulitan, ada persoalan datang. Nah, disitulah iman yang teguh diuji. Sama seperti saudara, minyak zaitun itu diperoleh dari biji yang dipres, biji yang ditekan, keluar minyak. Jadi minyak ini bicara iman yang teguh. Ketika dia diperas, ketika dia dipres, dia nggak hilang. Saya berdoa kalau ada di antaramu yang dengar firman ini, dan tiba-tiba kamu sudah merencanakan menyimpang atau keluar dari Tuhan, batalkan niatmu. Firman ini datang kepadamu supaya mengingatkan kamu, harta yang mahal, keselamatan yang mahal, jangan ditukar dengan hal-hal yang sangat sederhana. Esau menukar hak kesulungannya dengan semangkok kacang merah. Jangan karena hal-hal yang kecil tukarkan keselamatanmu dengan hal-hal yang di dunia ini. Sebab hal-hal yang ada di dunia ini sangat sementara. Sedangkan yang datang dari Tuhan itu sifatnya kekal. Dan saudara tidak tahu kapan Yesus datang. Coba buka Roma pasal 10. Dari mana sih Pak iman yang teguh itu berasal? Iman itu datangnya dari mana sih Pak? Roma pasal 10 ayat 17. Saudara-saudara, ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Iya. Jadi kenapa iman tadi kok tidak bisa teguh? Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Dalam bahasa aslinya ditulis kata rema. Jadi orang yang imannya tidak teguh karena udah nggak pernah baca Alkitab. Orang kalau nggak baca Alkitab saja harus belajar menemukan rema. Waktu dia menemukan rema, imannya kuat, imannya teguh. Kuat lagi kalau ada rema. Makanya supaya saudara kuat dan teguh, saudara harus belajar untuk apa saudara? Saudara harus belajar teguh untuk mendapatkan firman Tuhan atau rema dalam hidup saudara. Ini penting banget, banyak sekali. Ini ada seorang hamba Tuhan, Rick Warren, dia bilang gini, ini bagus nih. The situation that will strengthen your faith most will be those time when life fall apart and God is nowhere to be found. Iman yang teguh itu
ya, saudara dapatkan ketika situasi yang sulit dan sukar terjadi dalam hidup saudara, dan sepertinya saudara tidak menemukan Tuhan di mana-mana. Dan waktu seperti itu imanmu sedang di-strengthen, sedang ditarik, sedang dikuatkan. Justru di saat seperti itu jangan pernah meninggalkan Tuhan. Seorang hamba Tuhan namanya Corrie ten Boom, dia berkata begini, bagus nih. Faith seem the invisible. Believe the unbelievable. And receive the impossible. Dia bilang gini, iman itu adalah melihat sesuatu yang tidak kelihatan. Walaupun kau belum kelihatan jawaban pacarmu, dapat jawaban siapa menjadi jodohmu, aku naik pangkat apa tidak. Tapi ini faith seem the invisible. Believe the unbelievable. Sekalipun di masa yang sukar dan sulit, rasanya jadi orang Kristen naik jadi jenderal tidak mungkin. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Gitu. Faith is believe the unbelievable. Saudara, saya baru dapat kabar ponakan saya. Dia dulu ketika dia cedera di kakinya atau di tangannya, saya lupa. Saya doakan dia ketika dia jadi komandan Kopassus di Serang. Karena dia yang memimpin satuan ini. Karena di Serang saya sering ketemu dan saya doakan. Dia sudah putus asa. Nih ya, dia sudah putus asa. Namanya Sabdono. Saya kalau panggil dia karena dia masih muda, ya saya panggil Doni ya. Dia saya panggil Doni. Saya bilang gini, kamu nggak usah putus asa. Karena masa depan itu di tangan Tuhan. Waktu dia mengalami sakit cedera itu, dia tidak bisa masuk. Setiap kali tes sesko dia nggak dapet. Waktu dia sespim dia nggak pernah dapet. Jadi dia tidak punya peluang untuk jadi jenderal, apalagi dia Kristen. Dia merasa, wah aku cedera, aku gagal. Oke? Lalu kemudian dia berpikir, aku sesko, yang lain sesko aku nggak dapet. Yang lain dapat sespim, aku nggak dapet. Jadi dia tidak mungkin bisa jadi jenderal menurut dia. Menurut orang lain, menurut orang yang, karena ada stepnya. Saudara tahu, believe to the unbelievable. Itu faith. Faith is belief to the unbelievable. Percaya sesuatu yang tidak mungkin. Saya kaget sekali. Ponakan-ponakan saya yang sudah sesko, yang sudah sespim, belum jadi jenderal. Tiba-tiba dia lapor, Om, saya udah jadi jenderal. Wah, saya kaget dia jadi jenderal tanpa harus mengorbankan Yesus. Makanya sometimes Tuhan izinkan saudara kesulitan terjadi dalam hidup saudara. Itu untuk meneguhkan saudara. Sehingga ketika saudara diangkat Tuhan, saudara bilang ini bukan aku. Karena apa? Aku ini cacat. Aku ini karena aku nggak lewat ini, nggak mampu lewat ini. Kok bisa Tuhan angkat? Saudara, Tuhan itu bisa membuat yang tidak mungkin jadi mungkin. Itulah Tuhan dalam hidup saudara. Kalau saudara bertahan, minyakmu ada di sana. Tetap sampai garis akhir. Saya mendengar itu, wow. Saudara yang sedang menunggu jadi jenderal. Banyak yang pengen jadi jenderal kan. Ini ponakan saya, masih relatif muda. Ya, dia udah jadi jenderal sekarang. Masih ada tiga lagi. Ponakan saya yang sudah kolonel dan mau jadi jenderal. Saya pesan kalau kamu dengar ini, setialah kepada Tuhan. Dia menyediakan yang terbaik bagi orang yang setia kepada Tuhan. Terakhir, Pak, minyak itu bicara tentang apa? Minyak itu bicara tentang karakter mempelai. Pak, kenapa? Karena karakter itu nggak bisa didapat setahun, 2 tahun. Jadi minyak, kalau saudara minyak Indonesia itu bisa cepat. Minyak zaitun nggak bisa cepat. Minyak itu didapat dari tanam. Jadi kalau minyaknya habis, dia harus tanam pohon dulu. Nunggu dulu, lama. Habis tanam pohon, tunggu sampai keluar apa? Buahnya. Setelah keluar buah, baru dipres, baru jadi minyak. Tahapannya itu panjang. Jadi minyak ini
Kenapa waktu dia beli nggak dapet? Karena ini bukan bicara tentang hal yang bisa mudah didapat. Karakter mempelai. Saudara, ingat ya, kalau kamu karaktermu makin bagus, karaktermu makin setia kepada Tuhan, dengarkan, kamu makin punya minyak semakin banyak. Semakin saudara, karaktermu, buah-buah rohmu semakin bagus, karaktermu semakin bagus, kamu semakin berkenan, semakin mudah dipromosi, semakin kuat ketika tantangan datang, semakin tahan ketika kesulitan datang. Oleh karena itu, saudara, dengarkan ini. Karakter tidak bisa terbentuk waktu dalam keadaan yang enak. Karakter terbentuk ketika situasi sulit. Sama, minyak zaitun juga tidak bisa keluar dengan mudah dari buahnya. Kecuali dipres, kecuali ditekan. Saudara juga karaktermu tidak akan muncul. Kecuali ketika ada di dalam masa yang sulit. Oleh karena itu, perhatikan ya doa saya. Waktu Yesus datang kali kedua. Nanti ini Natal kita akan mengambil tema King of King. Raja di atas segala raja. Dia sudah melewati semua kesulitan yang saudara dan saya alami. Dan dia keluar sebagai pemenang. Dia udah jadi contoh. Makanya dia jadi raja. Tuhan juga mau saudara menang. Jangan berhenti di tengah jalan. Jangan karena pangkat, jangan karena jabatan, jangan karena kesulitan, jangan kesusahan, bukan karena nggak punya duit. Nyebrang aja asal dapat duit. Hati-hati. Saya berdoa supaya kebenaran menolong saudara. Selama aku hidup, aku tetap setia kepada Tuhan. Nyanyikan lagu ini, lalu kita berdoa. Selama ku hidup bagimu, ku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari saudara, saya mau berdoa. Mungkin ada saudara yang sakit saat ini. Angkat tangan kananmu ke atas, tanda kamu menyerah. Taruh tangan kirimu bagian yang sakit. Dan berdoa bersama-sama dengan saya. Tuhan, aku berdoa, lihat anak-anak-Mu yang mengangkat tangan, tanda mereka berserah kepadamu. Lihat tangan kirinya di bagian-bagian tubuhnya yang sakit. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, jamah dan sembuhkan semua sakit mereka. Apapun penyakitnya, sembuh seketika saat ini. Yang sakit mata sembuh dalam nama Yesus. Sakit jantung, sakit liver, sakit ginjal sembuh dalam nama Yesus. Yang sakit kepala, migrain, sakit tumor, sakit kanker sembuh dalam nama Yesus. Aku berdoa sesuai dengan janji-Mu Tuhan. Kalau ada anak-Mu yang sakit, maka oleskan minyaknya. Hari ini Roh Kudus turun dan jamah mereka. Dan oleh bilur Yesus semua disembuhkan. Kalau saudara ada yang mengalami masalah keuangan, masalah kerjaanmu, masalah bisnismu, mari angkat tangan tinggi-tinggi. Tuhan, anak-anak-Mu menyerahkan bisnis, pekerjaan, keuangan mereka dalam tangan. Tuhan, bukankah Engkau Tuhan yang bisa membuka pintu sorga-Mu? Aku berdoa supaya Tuhan kiranya Kau membuka pintu surga-Mu dan mencurahkan berkat sampai berkelimpah. Mari Tuhan bicaralah kepada kami. Berkata-katalah kepada kami.
Kami siap untuk mendengarkan Tuhan. Kami siap mengerti jalan-jalan Tuhan. Kami rindu mengerti rencana-Mu. Kami rindu mengerti kehendak-Mu. Tuhan, buka pintu surga-Mu bagi anak-anak. Kalau mereka punya masalah keluarga, Tuhan tolong keluarga mereka. Biar hati bapak-bapak kembali kepada anak-anak, hati anak-anak kembali kepada bapak, hati suami kembali kepada istri, hati istri kembali kepada suami. Tuhan, aku berdoa berikan rumah tangga yang menikmati sorga di bumi ini, sehingga mereka menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari angkat dua tanganmu saudara dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah berkat kasih karunia dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih dan cinta dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat malam, sampai jumpa di tahun yang baru, di hari yang baru dan semangat yang baru. Tuhan Yesus memberkati.